Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Septiana Sudaningsi dengan NIM 2020-0501-02005 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis tingkat kesehatan bank syariah untuk memenuhi nilai ujian akhir mata kuliah. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu risiko perbankan syariah. Jadi, dalam menjalankan aktivitasnya, bank banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko seperti produk mudharabah. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin. Jenis-jenis resiko perbankan syariah. Yang pertama, resiko modal atau capital risk, yaitu yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Yang kedua, resiko pembiayaan. Penyebab utama terjadi resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya. Resiko likuiditas yang dibagi menjadi dua, yaitu rasio likuiditas yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow. Yang kedua, resiko operasional, yaitu resiko kerugian dalam bentuk ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem atau resiko eksternal. Yang keempat, resiko hukum, yaitu yang terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntunan hukum kelemahan dalam aspek legal. Antisipasi resiko perbankan syariah. Yang pertama, preventif. Bank Islam memerlukan persetujuan Dewan Pengawasan Syariah untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Yang kedua, detektif, yaitu pengawasan dalam Bank Islam meliputi dua aspek, antaranya aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh Dewan Pengawasan Syariah. Yang ketiga, recovery, yaitu koreksi atas suatu kesalahan yang dapat melibatkan Bank Indonesia dan DSN. Bab kedua, yaitu tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola atau model tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan yang juga dikenal sebagai model tata kelola stakeholder adalah pendekatan untuk mengelola suatu entitas dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Model ini mengakui bahwa kesuksesan organisasi atau proyek yang baik bergantung pada hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan tersebut. Kemajuan tata kelola syariat. Yang pertama, inovasi dalam penegakan hukum syariah. Yang kedua, pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, penerapan teknologi dalam domain syariah. Kemajuan dalam tata kelola syariat adalah suatu topik yang melibatkan perkembangan dan peningkatan dalam penerapan dan pengelolaan prinsip-prinsip hukum Islam. Pemegang akun investasi sebagai pemangku kepentingan. Pemegang akun investasi memiliki kepentingan finansial dan keuangan yang terkait dengan kinerja investasi mereka. Pemegang akun investasi memiliki beberapa kepentingan yang perlu dipahami. Yang pertama, pertumbuhan dan perlindungan modal. Yang kedua, pendapatan dan penghasilan. Yang ketiga, disertifikasi portofolio. Keempat, pemegang akun investasi berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tentang investasi mereka. Dan yang terakhir, keamanan dan kepatuhan. Selanjutnya pada materi ketiga, yaitu transparansi dan kualitas data. Pengertian transparansi dapat didefinisikan sebagai kualitas dari informasi atau data yang disampaikan kepada publik. Kualitas data di sisi lain adalah kemampuan data untuk memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan relevan. Sedangkan kualitas data adalah tingkat kecemerlangan data yang mencerminkan kemampuan data untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam organisasi atau tugas tertentu. Transparansi dan kualitas data seringkali dianggap sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Pentingnya transparansi dan kualitas data. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Kedua, meningkatkan efektivitas.
ketiga meningkatkan akuntabilitas, yang keempat meningkatkan efisiensi, dan yang kelima menghindari kesalahan dalam manipulasi data. Transparansi dan kualitas data memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efektivitas organisasi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Hambatan pada transparansi dan kualitas data. Yang pertama, kurangnya aksesibilitas data terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke teknologi. Kedua, masalah dengan tingkat keamanan data. Ketiga, tidak adanya standar data yang konsisten. 4. Kurangnya keterampilan dalam mengelola data. 5. Kurangnya kesadaran. 6. Kesulitan dalam mengumpulkan dan memperbarui data. Dan ketidaktransparan dalam penyimpanan, penghapusan, atau pengelolaan data yang dapat menghasilkan kecurangan atau manipulasi data. Transparansi pada laporan keuangan adalah kemampuan untuk menyajikan informasi keuangan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Dalam konteks transparansi, laporan keuangan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: yang pertama, keterbukaan, konsistensi, relevansi, netralitas, dan keterbacaan. Pada materi keempat, kecukupan modal dan Basel. Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Basel I memperkenalkan pedoman berapa banyak modal yang harus dicadangkan bank berdasarkan tingkat risiko. Basel II menyempurnakan pedoman tersebut dan menambahkan persyaratan baru, sedangkan Basel III menyempurnakan lebih lanjut aturan tersebut sebagian berdasarkan pelajaran yang telah didapat dari krisis keuangan dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal KAR pada bank. Yang pertama, pengaruh NPL terhadap KAR. Kualitas aktiva kredit yang bermasalah akibat pinjaman oleh debitur yang gagal melakukan pelunasan karena adanya faktor eksternal. Yang kedua, pengaruh LDR terhadap KAR. Semakin tinggi LDR maka KAR semakin menurun sehingga likuiditas terancam. Yang keempat, pengaruh ROA terhadap KAR dan pengaruh size terhadap KAR. Tujuan Basel I adalah untuk menetapkan standar internasional tentang berapa banyak modal yang harus dicadangkan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya. Peraturannya dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem perbankan di seluruh dunia. Tujuan dari dibentuknya Basel II adalah untuk mengganti kebutuhan modal minimum dengan kebutuhan untuk melakukan tinjauan pengawasan terhadap kecukupan modal bank. Basel III dibentuk dengan tujuan memperkuat regulasi pengawasan dan manajemen risiko. Pada bab 5 yaitu penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Konsep penilaian kesehatan bank. Tingkat penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dan kinerja fungsi bank. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank disebutkan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasarnya dievaluasi melalui analisis kualitatif terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi status dan perkembangan bank. Selanjutnya, pemenuhan peraturan perbankan. Yang pertama, rasio kewajiban penyediaan modal atau RKPMM. Yang kedua, penetapan batas maksimum pemberian kredit atau PBMK. Ketiga, penentuan kualitas aktiva produktif. Yang keempat, kriteria penyisihan penghapusan aktiva tetap atau PPAP. Yang kelima, kegiatan restrukturisasi kredit. Dan yang terakhir, penerapan prinsip mengenal nasabah. Analisis Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR atau analisis kapital adalah ukuran kecukupan modal yang menggambarkan seberapa mampu bank untuk memelihara kecukupan modal dan kemampuan manajemen bank untuk diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi permodalan bank. Sehat adalah bank yang memelihara dan memelihara kepercayaan masyarakat, berperan sebagai perantara, berkontribusi terhadap kelancaran penyelesaian transaksi, dan tersedia bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Bab ke-6 yaitu hubungan analisis risiko dan pengawasan bank.
Proses analisis risiko dalam perbankan merupakan langkah yang penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Tujuan utama dari analisis risiko adalah untuk mengidentifikasi potensi kerugian atau dampak negatif yang mungkin terjadi pada bank dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko. Proses pengawasan perbankan melibatkan tindakan pemerintah atau otoritas pengawasan keuangan untuk memastikan bahwa lembaga perbankan beroperasi dengan mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah umum dalam proses pengawasan perbankan yaitu pembentukan dan pembaruan peraturan, lisensi dan perizinan, pemantauan rutin, evaluasi risiko, penegakan hukum dan sanksi, dan kerjasama internasional. Proses pengawasan perbankan merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang sehat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan risiko keuangan dapat dikelola dengan baik. Stabilitas sistem keuangan terjaga dan nasabah dilindungi dari praktik yang merugikan. Hubungan antara analisis risiko dan pengawasan bank sangat erat. Analisis risiko digunakan sebagai alat penting dalam pengawasan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh bank. Dengan demikian, analisis risiko berperan penting dalam pengawasan bank dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang risiko yang dihadapi oleh bank dan membantu otoritas pengawasan dalam menjalankan tugas pengawasan mereka dengan lebih efektif. Materi terakhir yaitu tantangan masa depan bank syariah. Tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era globalisasi. Globalisasi merupakan proses multidimensional dan perkembangan hubungan di antara berbagai bangsa dan banyak orang di dunia. Bank syariah sebagai institusi keuangan juga tidak luput dari beberapa tantangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun perkembangannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain implementasi pada sistem intermediasi dua arah, manajemen risiko, pembenahan dari sisi kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya instansi yang berkualitas. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan bank syariah yaitu membentuk sumber daya insani atau SDI yang berkualitas, ekspansi segmen pasar bank syariah, akselerasi produk perbankan syariah, penggunaan sistem informasi dan teknologi atau IT yang modern, perkembangan kepemimpinan yang dinamis, membuat citra baru pada perbankan syariah, mengembangkan produk-produk bank syariah, dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan komunikasi yang umum serta terbuka. Itulah tadi pemaparan dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.